Halo, perkenalkan nama saya Ampi Junong Ormasi. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Eklesiologi Kepulauan dari Fakultas Teologi. Dan di saat ini saya akan menjelaskan tentang magisterium. Jadi, magisterium itu berasal dari bahasa Latin yang artinya hanyalah tugas yang dilakukan seorang magister, yang lebih tepatnya seorang guru atau master. Upaya singkat untuk menggunakan istilah magisteri, terutama dalam penggunaan Inggris, tidak pernah diterima secara luas di kalangan teologis. Mungkin karena istilah esoteris memiliki konotasi sekuler atau yuridis yang menonjol. Karena bahasa Latin tidak menggunakan kata sandang tentu atau tak tentu. Yang berikut, setelah lahirnya gerakan ekumenis modern dan meningkatnya keinginan berbagai badan pengakuan untuk membahas perbedaan doktrinal tanpa perasaan di bawah naungan dialog bilateral resmi, yang muncul adalah kesadaran bahwa topik tersebut benar-benar berlaku untuk setiap gereja. Yang muncul lagi adalah nomenklatur yang setara seperti otoritas doktrinal atau otoritas pengajaran. Dengan demikian, pengertian magisterium menyarankan suatu kesimpulan atau ajaran, tetapi semakin banyak selama 1,5 abad terakhir, kata itu telah digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang diberi wewenang untuk merumuskan ajaran doktrin ortodoks resmi dalam gereja seseorang. Yang berikut, dokumen-dokumen modern yang terutama berasal dari Vatikan berusaha untuk menghapus ambiguitas mengenal huruf besar menggunakan huruf kapital M untuk magisterium, untuk memperjelas bahwa apa yang dimaksud adalah orang yang berwenang atau orang-orang yang menjalankan otoritas mengajar yang sah. Untuk menghindari kebingungan lebih lanjut, Vatikan biasanya menghubungkan kata benda yang dikapitalisasi dengan kata sifat Latin, yaitu authenticum, yang mengarahkan mereka yang tidak akrab dengan bahasa Latin untuk menerjemahkan kebinasi tersebut sebagai magisterium autentik atau berlawanan dengan magisterium tidak autentik. Sedangkan kata sifat Latin lebih akurat. Pada tahun 1970-an, ada upaya singkat oleh para teolog untuk berargumen bahwa akan sangat membantu memulihkan perbedaan abad pertengahan dari dua jenis magisteria. Satu pastoral, yang lain akademis. Yang pertama dilaksanakan oleh para uskup, yang kedua para teolog. Terlepas dari peningkatan yang diberikan terminologi semacam itu pada karya para teolog, dengan cepat diputuskan bahwa bahasa semacam itu akan membingungkan umat yang berbeda di dalam gereja. Gereja Katolik Roma mengakui dan mengajarkan bahwa ada tingkat kekuatan pengikat yang berlaku untuk ajaran tergantung pada sumber langsung dari ajaran itu atau bentuk sastra yang merumuskannya. Satu perbedaan krusial adalah perbedaan dogma dan doktrin. Yang berikut kita lihat tentang dogma. Dogma mengacu pada penegasan inti dan sentral dari iman, seperti pernyataan tentang masalah kritis oleh Dewan Ekumenis para uskup bahwa misalnya Yesus Kristus adalah konsubstansial dengan Allah Bapa. Ketika magisterium menyatakan kembali ajaran tradisional semacam itu, ia secara sah menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga dan mewartakan dimensi kritis dari iman Kristiani secara inti dan kredo, yang memperoleh kepentingannya dari sumber aslinya yang mungkin bersifat kitab suci atau konsili. Yang berikut adalah doktrin.
Doktrin adalah ajaran atau dalam kurung resmi, tetapi yang membutuhkan tingkat adhesi yang agak lebih rendah dari orang percaya. Di samping perawatan Injil, yaitu wahyu yang disampaikan dalam kitab suci yang merupakan pusat iman umat beriman. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengajar secara otoritas dalam gereja juga merumuskan doktrin-doktrin dari bantuan para ahli dan wawasan umat beriman yang membantu orang percaya untuk berpegang teguh pada iman dan memperhatikan kebijakan Kristen. Yang berikut adalah peristiwa dan perkembangan gerejawi dan intelektual utama sehubungan dengan magisterium. Dalam 150 tahun terakhir, sejumlah peristiwa internal gereja telah terjadi yang mempengaruhi cara pemahaman tentang magisterium dalam komunitas Katolik. Peristiwa ini seringkali merupakan tindakan yang meningkatkan sentralisasi oleh jabatan kepausan dan struktur kurianya. Yang pertama diantaranya adalah pertemuan para uskup Katolik pada apa yang disebut Konsili Vatikan pertama 1869 sampai 1870 tahun yang diadakan untuk memperoleh ajaran mereka tentang kebajikan iman dan otoritas doktrinal. Pada dasawarsa pertama abad ke-20, peran ajaran kepausan menjadi lebih menonjol melalui serangkaian kecaman terhadap sekumpulan sikap teologis yang dibeli oleh Roma sebagai modernisme. Pada tanggal 8 September 1907, Komite Kewaspadaan dibentuk setiap keuskupan untuk menemukan tersangka modernis. Kantor suci Gereja Katolik sebagai jemaat atau di arteri Vatikan mengawasi ortodoksi dari apa yang diajarkan dan diterbitkan oleh umat Katolik untuk menentukan apakah ajaran yang salah atau merugikan disebarluaskan. Dalam dekade berikutnya di abad kedua, terutama di tahun 1940-an dan 1950-an dan setelah penerbitan ensiklik Humani Generasi Paus yang ke-12 1950, peran magisterium semakin ditingkatkan. Yang berikut tentang pemikiran sejarah dan kontemporer penting tentang magisterium untuk memahami doktrin magisterium Katolik Roma. Diartikulasikan saat ini, kita secara alamiah melihat ke beberapa teolog besar dan sejarawan gereja yang meneliti di bidang ini. Semua umat Kristiani yang merasa tidak nyaman mengenai peran magisterium yang hidup dalam kehidupan bergereja, biasanya magisterium yang hidup dalam kehidupan bergereja merasa tidak nyaman, bukan dengan institusi itu sendiri, melainkan dengan cara pelaksanaannya. Ada beberapa tokoh yang telah memberikan kontribusi untuk topik ini. Yang berikut adalah Francis A. Sullivan, John Boyle, Richard Gailladet, Yves Congas, dan Kari Raney. Yang berikut adalah tentang perawatan magisterium gerejawi, konsili, dan ekumenis lebih lanjut. Dalam berbagai dokumennya, Vatikan II beberapa kali mengacu pada konsep magisterium. Tradisi suci kitab suci merupakan satu simpanan suci sabda Allah
yang dipersembahkan kepada gereja. Tugas menafsirkan firman Allah secara otoritatif, baik yang tertulis maupun yang diteruskan, telah dipercayakan secara eksklusif kepada jabatan pengajaran yang hidup dari gereja, yang wewenangnya dijalankan dalam nama Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Itulah apa yang saya menjelaskan tentang magisterium. Terima kasih.